Bible seperti Matius 27, 51, 52, 53, Matius 28 yang berisi Amanat Agung 1920 itu baru masuk abad ke-15. Banyak Markus 16 ayat 9 ke atas, banyak sekali. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini lebih parah lagi, masuk abad ke-16 di naskah Desiderius Erasmus tahun 1522. Masa anda berpikir kalian lakukan studi dalam, baca sejarah dunia gitu loh ya. Silakan lanjut. Mungkin Bang Suma teruskan aja, silakan Bang, silakan. Di tempat Gurunda itu Bang Goto hujan. Oh gitu Ya, cobalah lanjut coba Bang. saya kasih kau beberapa buku, rujukan buku ya, mulai dari bukunya Bert Ehrman, Maskoting Yesus ya, siapa Mulyadi Samuel, Dokumen Pemalsuan Bible. Itu banyak sebenarnya buku-buku yang bisa kalian jadikan perbandingan tuh. Belum lagi bukunya Robert Weffeng, The Five Gospel. Banyak sekali Bang, ratusan, bukan ratusan, ribuan ayat dalam Bible kalian yang dibuat abad keempat itu ya, itu tidak cocok dengan sejarah abad ke-1. Bahkan ada rentetan sejarah ayat-ayat ini baru masuk mulai dari abad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bahkan sampai abad ke-16. Hanya tersisa 18% saja sabda Isa dalam Bible kau itu yang asli. Kalau kau baca sejarah Paulus Bang, dalam buku Roman in Gospel, kau baca ya, saya mau bilang sama Anda, Paulus itu tidak pernah menyuruh mengimani surat-suratnya, bahkan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Coba kau klik di Google, ini yang 5.000 di bawah, klik di Google. Apakah ada perintah Paulus memberitakan Injilnya, memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia? Tidak ada. Paulus hanya menyuruh memberitakan Injil, Galatia 1:8-9. Tapi Paulus tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mengimani dan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Karena surat-suratnya hanya untuk jemaat, hanya untuk mempengaruhi jemaat di Roma, Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mendukung ibunya Nero, Agripina. Kalian buta sejarah, itu masalahnya kawan. Kalian buta sejarah, mindset kalian dikelola berdasarkan doktrin dogma yang baru dibuat abad keempat. Bible kalian itu kodeks tertuanya Vatikanus Sinaiticus abad keempat, bukan abad ke-1. Kodeks yang paling tua ya, kode yang paling tua dalam Bible kalian itu hanya berisi 3 ayat. Itu pun dari abad kedua, disimpan oleh Polikarpus yang berisi Yohanes 18 ayat 31 hingga 35, 33. Hanya itu saja. Belajar kalian sejarah, jangan buta sejarah. Saya riset ya, sebelum saya masuk Islam, saya riset selama 6 tahun. Saya lakukan secara komprehensif. Metode-metode dasar riset saya banyak. Mulai dari analisis konsep hingga sampai fenomenologi, eksegesis, hermeneutik, saya pakai semua. Saya pakai menggunakan studinya, saya gunakan dengan nama interdisipliner, menggabungkan lebih dari 2 bidang ilmu, mulai sejarah, filsafat, bahkan sampai environmental etik. Saya pakai untuk menguji hubungan moral manusia dengan alam. Saya baca semua kitab suci, mulai dari Veda, Tripitaka, Bible, Quran. Makanya saya masih mengadopsi pikiran orang tercerdas di dunia dengan IQ paling tertinggi 255 yang saya katakan tadi, filsuf Jerman. Namanya itu Johann Wolfgang van Goethe. IQ tertinggi dimiliki beliau 255. Apa dia katakan? Al-Quran kitab dari segala kitab. Kitab tertinggi di bumi adalah Al-Quran. Itu kata Van Goethe. Padahal dia orang Jerman, dia Protestan. Kau tahu apa yang dia karang? Pernah kau baca bukunya Muhammad Geseng, nyanyian Muhammad? Pernah kau baca bukunya Wets Whistler, Diwan Barat Timur? Pernah kau baca bukunya beliau? Luar biasa. Beliau mengatakan bahwa proses keabadian dalam Al-Quran itu bersifat absolut mutlak. Itu pandangannya beliau. Makanya beliau menulis buku-bukunya tentang Al-Quran, tentang Rasulullah. Cari bukunya yang saya sebut tadi judulnya itu. Baca kalian, itu orientalis Kristen, cendekiawan Kristen. Mengarang buku-buku, mengarang puisi. Luar biasa kekagumannya terhadap Islam. Dan saya meneliti itu.
Sebenarnya profesor kalian tahu ini. Mereka juga meneliti apa yang seperti apa yang saya teliti. Tapi mereka tidak mau bongkar ke publik. Mereka tidak mau beritahukan kepada jemaat. Kenapa? Faktor ekonomi, pertimbangan ekonomi. Mereka tahu yang sudah nulis-nulis disertasi ini, yang bahas sejarah gereja, yang belajar study Bible, belajar sudah study sejarah gereja. Saya tahu mereka tahu, tapi mereka tidak mau bongkar. Jadi tolong kembali belajar baik-baik sejarah Anda, tulisan-tulisan karya profesor Anda, mulai dari Elizabeth Clara Prophet mungkin, Maggie Whitehouse ya, Rapodro mungkin, sampai ke Mackinnon Robertson. Baca semua itu buku-buku kalian, Peter Wiener, Hedrick Good. Baca semua itu buku-bukunya kawan. Itu bukan buku-buku karangan Islam, itu buku-buku karangan profesor Kristen yang justru mengkritik Bible Anda. Tapi coba kau lihat, ketika profesor Kristen meneliti budaya Islam, meneliti Al-Quran, yang ada mereka masuk Islam. Banyak, seperti yang katakan tadi. Seorang orientalis Kristen, penjajah Kristen, Johann Francis Burton, dalam bukunya Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medina in Makkah. Tuh. Dia meneliti batu Hajar Aswad yang akhirnya membawa beliau masuk Islam. Itu profesor, Bang. Allah Pak. Ya, silakan lanjut Bunda Rahma. Mungkin Pak Bang Sumaja Pendeta, sudah monitor. bisa Ya, aku silakan. bertanya Pak Pendeta? Iya, bertanya apa silakan. Saya sudah bukan Pak Pendeta, bukan. Saya sudah mualaf. Silakan. Apa yang Anda mau tanyakan, silakan. Kenapa Pak Pendeta bahas Alkitab, bukan pendeta? Oke, saya jelaskan ya. Bang, ini ranah diskusi lintas agama. Kalau Anda pernah sekolah ilmu perbandingan agama, mulai kau masuk kelas sampai keluar kelas, itu yang dibahas agama-agama. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi, untuk mendapat wawasannya, mencari persamaan-persamaan dan perbedaan satu agama. Pernah sekolah di perbandingan agama? Kuliah di Kenapa perbandingan cuma agama? Alkitab kalian bahas, nggak pernah Al-Quran? Tanyalah, kalau Anda mau kita bahas Al-Quran, Anda tanya tentang Al-Quran, silakan kita bahas Al-Quran. Sudah malu baca Al-Quran. Bukan sudah malu karena tidak ada yang bertanya. Cobalah kau bertanya tentang Al-Quran, pasti kita bahas Al-Quran. Yang mana kau bahas di Al-Quran? Begitu. Kenapa ada dibilang di sorga sibuk pecah perawan? Hah? Coba di mana datanya itu? Sibuk pecah perawan, coba. Tengoklah di situ di Al-Quran itu. Di mana? Surah berapa coba? Surah berapa? Ayat Iya, berapa? ada di situ Iya, tertulis. coba di mana? Kalau Tuhanmu itu ya memecahkan perawan Maria itu Tuhanmu. Kenapa di sorga ada iming-imingnya sibuk pecah perawan di situ? Kita tidak tanya, kasih coba datanya. Pakai data, Kalian nggak pernah baca. Nih orang kita itu kalau bertanya Bang ya, itu kita ada dasarnya pertanyaan kita. Kalau enggak ada dasarnya itu berarti kita bertanya melebihi bodohnya kita dari anak TK. Seorang bertanya itu karena ketidaktahuannya tentang hal itu. Tapi walaupun dia tidak tahu, dia punya dasar apa maksud pertanyaannya. Kalau kau naik hanya bertanya hanya untuk mencari kesalahan, hanya untuk framing, salah. Bukan begitu dalam ranah dialektika. Berkali-kali saya jelaskan kawan-kawan, kalau kita naik di ranah dialektika, ya hukum dialektika itu bagaimana kita bisa membangun konstruksi berpikir yang menciptakan force of the better argument, kekuatan argumen yang lebih baik. Persamaan Bukan ajaran strength of Islam the dan word ajaran argument. satanik adalah hawa nafsu. Kan begitu. Apa lagi Yang kau? dilakukan ajaran satanik adalah seks di bumi. Kenapa kalian? Kalau saya narasi kejang-kejang kalian nih. Saya ajari kalian cara berdialektika dengan baik. Naiklah berbasis argumen, bukan berbasis sentimen. Saya bicara sejarah, budaya, filsafat untuk buka pemikiran kalian. Yang falasio, keliru, falasis, memahami budaya kalian. Nggak usah kejang-kejang kalian.
Tanya saja, Anda mau tanya tentang Islam, tanya yang mana? Yang penting ada dasar pertanyaan Anda. Anda bilang di ayat Al-Quran, buka ayatnya. Surah berapa, ayat berapa, kita bahas bersama. Tentu tidak melupakan disiplin-disiplin ilmu. Begitu juga dengan Bible. Begitu kawan, kalau berdiskusi. Jangan menghujat, apalagi menyerang persona. Ya, permisi Abang, maaf ya, saya tidak bermaksud menghujat, tapi ini Abang Goto tadi, Menghujat, maaf, menghujat. kalau aku diberikan izin saja, tapi kalau tidak diberikan izin saya akan Silakan, tunggu. silakan. Nggak Silakan, apa-apa? Oke, silakan. oke, maaf ya. Bang Goto, tadi Bang Goto berbicara tentang Paulus. Apa pengetahuan Bang Goto tentang Paulus? Oke. Bang Goto dari Islam ya? Oke. Ya, Abang apa? Siapa Saya ibu, namanya? saya ibu, bukan Abang. Ibu. Jawab aja Bang Oke. Goto. Paulus Ya. itu mantan penjahat. Ya, oke. Saya Mantan jelaskan. pembunuh. Abang, Begini. perlu Abang ingat ya, benar. Satu hal yang harus Abang ini, Anda ini Muslim ingat, bertanya, tidak mau dijawab atau mencomot, menjelaskan? tidak mencomot satu kalimat, ya. Karena Iya, tahan. sebelum, Abang kan bertanya Paulus. enggak, tunggu, sebentar Bang Goto. Saya hanya menanggapi ini handicap ini, Bang. Jangan biasakan untuk mencomot kalimat atau Emang ayat-ayat salah dia seperti mantan itu. pembunuh. Dengerin Salah. Abang dengerin. Saya punya data tentang Paulus. Jadi Ya, tolong, makanya. please shut the fuck Coba, up. coba, Oke? coba kita Itu dengar aja. datanya tentang Oke, Paulus. Bang Silakan, Goto, Gun. saya bertanya sama kamu. Apa yang kamu ketahui tentang Paulus? Iya, Iya, oke. pertama Makanya mantan diam, pembunuh, diam, Bu. diam. Kamu Diam, Islam, saya kamu jelaskan. pura-pura Iya, salah, diam, kamu lebih saya tahu tentang Paulus. jelaskan. Diam, saya jelaskan. Kau bertanya, kau ngerocos. Oke, saya akan jelaskan. Paulus itu pembunuh, matinya dipenggal, tidak jelas orang tuanya. Itu yang saya tahu. Bunda Rahma, tanpa Itu kamu bisa tahu. ketahui. Dengerin. Iya. Ya. Kan kau bertanya, Mau Bun. dijawab Ini, atau lihat apa ini. ngerocos? Saya membaca ini lebih dari 5 kali. Jadi saya tahu siapa Siapa orang tuanya Paulus? Siapa orang Oke. tuanya Paulus? So Biar dulu, Bunda, please biar dulu, Bunda. shut the fuck up. Ya, sudah Ya. mau Sorry, saya nggak bermaksud untuk kasar, Oke, tapi oke. Sudah. Kau kan bertanya, saya jawab, makanya ya kau saya dengar bertanya sama kamu. Ya Apa sudah, yang kamu bertanya. ketahui tentang Iya, Paulus? Sudah. Kau mute. Saya Emosi jawab. yang dibawa. Mute. Iya, ini kalau saya narasi mereka selalu kejang-kejang. Oke, kau mute ya. Saya mute dulu ya. Tunggu. Oke. Jadi Paulus itu seorang yang lahir di tanah Kilikia, Tarsus ya. Nah, Tarsus, tanah Kilikia itu bukan bagian dari Israel, tapi bagian dari Turki ya. Terutama Turki bagian tengah selatan ya. Paulus dibesarkan oleh Imam Gamaliel. Jadi ketika beliau berumur ya balita, orang tuanya membawa Paulus ke Imam Gamaliel. Imam Gamaliel ini salah satu guru dalam pengajaran Yahudi yang dikenal dengan mazhab Bet Hillel. Jadi beliau ini penganut Bet Hillel. Paulus sepanjang hidupnya ya, sebenarnya Paulus itu tidak menyukai orang-orang Kristen. Ya, kita bisa lihat dari beberapa ayat dalam Bible Anda. Paulus terutama di Kisah Rasul ya, 22 ayat yang keempat, Paulus mengaku bahwa Paulus telah membunuh orang-orang di jalan Tuhan ya. Bahkan memenjarakan mereka. Sebagian dari antara mereka dibunuh oleh Paulus. Lalu Paulus mengaku bertobat karena bertemu Yesus. Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang keempat hingga terakhir, Paulus mengaku bertemu Yesus di jalan menuju Damsyik. Lalu beliau mengalami kebutaan ya, beliau mengalami kehilangan ingatan, lalu dibawa ke seorang yang dikatakan murid dari Yesus sendiri, dari ke-70 murid itu bernama Ananias. Lalu Ananias menumpangkan tangan sehingga Paulus kembali melihat. Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama kawan-kawan ya, karena saya tidak mengedukasi untuk Anda saja. Paulus sebenarnya ya, dalam sejarah yang dituliskan dalam salah satu buku yang di-cancel di internet, judulnya itu adalah Roman in Gospel karya James Horaldak ya, mengatakan bahwa sebenarnya ya maksud Paulus memberitakan ya surat-suratnya ya, atau mengirim surat ke beberapa jemaat seperti di Roma, Korintus itu bagian dari kepentingan politik, di mana Paulus itu menjadi penasehat dari ibu
Kaisar Nero yang bernama Jibril, Agrippina. udah batasan itu. Oh, Akun yang tadi ya. Jadi, oke. Jadi Bang Jip, pakai yang oke. api itu yang tadi Bang Jip. Udah Ya, cukup dulu. Dipersingkat aja kan Doto, dipersingkat aja. oke. Jadi poinnya begini. Paulus itu bekerja sama dengan ibu Kaisar Nero ya untuk meraup pengikut sebanyak mungkin. Tercatat dalam sejarah Paulus mempunyai sekitar 20.000 pengikut yang akhirnya difitnah membakar kota Roma. Ya itu karena Bang Handi menyuruh singkat ya, sudah sampai situ dulu. Ya sebenarnya masih panjang sejarah Paulus, dapat Yang kita jelas satu. kesimpulannya Paulus itu mantan pembunuh. Itu aja. Oh iya betul. Iya. Betul. Itu. Kisah Rasul 22 ayat 4 ya, bisa Ya, dibaca. ya, dia membunuh pengikut Yesus itu Bu, kesimpulannya. Saulus tadinya namanya berganti Paulus, mantan pembunuh murid pengikut Yesus gitu. Ya mungkin dia masih mau bertanya masalah sejarah, silakan ya. Nggak ada masalah Bang. Saya Abang, saya manggil bisa Bang. menanggapi Bang Goto ya. Bang Goto, terima silakan. kasih banyak. Tadi Bang Goto sudah menjelaskan secara rinci, walaupun sejujurnya, saya ini di depan saya ada data ya, dan saya membacanya sudah lebih dari 5 kali. Ya, saya Kristen, Silakan. saya dari Islam, saya masuk Kristen, dan saya Ya mempelajari silakan. Kristologi ya. Dengar ya Bang ya, dengar. Sebentar Bang. Yang saya cuma mau bilang sama Bang Handi Celebes. Oke, Bang Handi. Bang Handi bisa bilang, oke, Paulus itu seorang pembunuh. Bang Handi, bagaimana kalau saya mirroring ke Bang Handi? Maaf, Saya, Bu, saya kenapa mirroring saya? maaf Bang Handi. Tanpa Bang Handi ketahui, Bang Handi tahu siapa Paulus? Yang Bang Handi Iya, tahu, ya, saya Paulus tahu. itu cuma seorang pembunuh. Iya, mantan pembunuh, Yang Bu. saya tahu, nabi kamu itu apa? Pedofil. Ini Di mana saya tertulis? mirroring sekarang. Di mana Ini ada Bang tertulis? Zuma. Saya Di bisa mana berani tertulis? bicara seperti ini di depan Di Bang mana Zuma. tertulis? Tertulis di mana? Datanya. Ayo, Bang Zuma, Datanya di mana? Datanya. Ntar dulu Bang Arif, saya lawan dia. Datanya Bang di mana? Zuma, permisi. Woi. Bang Zuma, Woi, saya datanya di mana? menghormati Bang Zuma. Tapi karena Datanya- perkataan dari Handi ini, terpaksa saya harus berkata seperti itu. Iya, Bang Zuma, datanya di- maaf. Ya, gak usah minta maaf. Datanya di mana? Bang Zuma, Datanya oke, di mana? saya tunjukkan data. Ayo, Pertama, silakan. Pak Handi. Ya. Pertama, orang Datanya di mana? yang menikahi Datanya di anak mana? berumur 6 tahun, Datanya di mana? Tertulis. Abang, dengerin. Lonte, anjing. Muhammad Datanya di mana? menikahi Aisyah. Weh, dasar monyet satu. Muhammad Datanya di menikahi mana? anak berumur 6 tahun. Oke. Memang kalau menikahi itu pedofil. Yang dimaksud dengan pedo itu, korbannya itu menjadi trauma seumur hidup. Justru ini rukun berkeluarga. Pedo itu artinya korbannya banyak. Ngerti nggak sih arti pedo itu? Pedo itu korbannya banyak. Traumatik itu korban. Aisyah itu tidak trauma, malah sayang sama Nabi. Kalau Saulus ini kau marah. Saulus ini mantan pembunuh, jelas datanya, dibacain tuh kau. Dibacain tuh. Pengikut Yesus itu dianiaya. Perjalanannya ke Damsyik aja, di dalam Kisah Para Rasul itu, dia minta surat tugas perjalanannya ke Damsyik. Tujuannya apa? Ingin menganiaya murid-murid dalam perjalanan, mereka dibutakan. Saulus ini orangnya jahat. Datanya jelas. Mau dibacakan datanya? Ya kan kaget tadi itu saya jelaskan. Itu pun baru Kalau mama Tuhannya 13 tahun. Bapak curi Tuhannya 90 tahun. Udah. Pada tahu. Bukan, itu izin ya, abang-abang. Ya silakan. Itu perempuan tadi itu udah ada di room sebelum ini di room Ustadz Madu. Dia bawa PDF dari Indonesian Islamic Fighter, Faith Fighter, pokoknya website pembenci Islam. Dia bawa PDF, dia tunjuk-tunjuk. Abis itu dia mau sombong-sombong, dia lagi di hotel. Bukan di hotel sih, kayak villa, kamar, kayak losmen gitu. Habis itu dia nyuruh-nyuruh satpam, padahal satpamnya bilang, "Bu, ini berisik, ganggu tamu yang lain." Tapi dia tetap teriak-teriak.
Ini kayaknya ini anak indigo apa sakit. Jadi diinin aja. Itu kalau ada anaknya tolong jangan dikasih wifi, kenapa sih emaknya begitu? Bang Jibril, dia ngerti korban pedo itu apa sih? Trauma nggak itu korban pedo? Pedofilia itu dia berpola, Bang. Jadi semua pasangan atau memang dia suka sama anak-anak kecil, dan dari 12 ke 13 istri Rasulullah cuma satu yang umurnya di bawah Rasulullah. Sisanya dia lebih tua daripada Rasulullah semua. Iya. Jadi kalau tuduhannya kayak gitu kurang tepat. Sangat keji, makanya saya bilangin tadi ya binatang itu. Ya kalau memang nikahin anak di bawah umur itu jadi pedofil, berarti nenek moyang Tuhan Yesus itu pedofil ya. Ishak sama Rebeka itu, Rebeka umurnya 3 tahun. Jadi secara nggak langsung dia bilang kalau orang tuanya Tuhan dia nggak pedofil, Tuhan dia nggak lahir. Make it make sense. Pak Yusuf kalau nggak salah umur 90 tahun juga. Dalam mengawini ibunya Tuhannya itu dalam keadaan bunting. Jelas itu di sana. Tapi kita nggak mau bawa itu loh. Ini kan berbicara dia sendiri yang pertama. Siapa itu Paulus? Kita jawab sesuai tertulis. Tertulis bahwa Saulus itu memang mantan penganiaya. Waktu bernama Saulus dia membunuh pengikut Yesus kok. Jelas datanya di sana. Gitu. Tadi narasi sejarah begitu. Jadi itu begini Bang, poinnya begini saja. Kalau ada orang seperti itu ya, poinnya begini, pedofil itu kan kelainan seks ya, yang berdasar dari apa gangguan psikologi ya. Nah, sekarang pertanyaannya ketika Rasulullah mengawini Aisyah, apakah melanggar hukum? Poinnya di situ kan begitu. Kalau pedofil itu sudah pasti melanggar hukum adat, melanggar hukum ya secara umum universal. Kalau Rasulullah kan tidak, ya terbukti dalam sejarah kan, poinnya begitu. Nah, ini memang saya berkali-kali katakan bahwa program dari CSPI ini sudah merambah masuk Bang ke Indonesia. CSPI itu Center for the Study of Political Islam ya. Tokoh-tokohnya kan ada beberapa di Indonesia. Begitu. Jadi wajar saja kalau orang-orang seperti ini terkontaminasi ya, atau bahkan menjadi bagian dari CSPI itu. Saya santai aja menanggapi orang seperti ini karena memang sudah program mereka gitu. Ya, silakan. Kalau Paulus itu orang tuanya siapa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya. Aku nggak ada ininya, cuma kan tidak ditahu siapa ini orang tuanya. Ini gelap gulita ini orang tuanya. Jangan-jangan dia hasil, jangan-jangan. Nggak boleh begitu juga Bang. Ya, yang jelas aku nggak lanjutkan lah. Orang tuanya itu kalau nggak salah orang Yahudi. Tapi dia berkewarganegaraan Romawi. Tapi nggak disebut siapa. Orang Yunani ya. Tapi nggak disebut nama orang tuanya siapa. Nggak disebutkan. Nama istrinya juga nggak disebutkan siapa istrinya, berapa anaknya. Nggak disebutin. Nggak jelas lah dia. Gitu. Tapi yang jelas di Bible dia itu waktu bernama Saulus, dia itu menganiaya pengikut Yesus. Jadi ada komen nih di bawah bilang dari Nathan. Nathan bilang kalau zaman sekarang Muhammad SAW akan ditangkap. Kalau zaman sekarang Bang, Bunda Maria itu punya anak di luar. Itu kira-kira anaknya dipanggil anak apa tuh Bang? Anak haram. Nggak bisa. Kan kau katakan bahwa kalau zaman sekarang Rasulullah ditangkap, tidak bisa karena seseorang itu baru dikatakan bersalah di mata hukum itu ada prosesnya, terutama keberatan orang yang merasa jadi korban. Kalau Aisyah tidak merasa jadi korban malah rukun. Kalau kau bilang Muhammad zaman sekarang ditangkap, salah. Orang tuanya menjadi wali kok, orang tuanya merestui menjadi wali. Kita mirroring aja, kira-kira Yesus dipanggil anak apa kalau zaman sekarang? Sampaikan tadi, kuulang lagi, anak haram kalau nggak jelas orang tuanya, nggak jelas. Udah. Jangan disambung udah. Ditanya ulang. Jangan dijawab, bertanya aja. Bang Jibril bertanya kepada orang yang dibawa.
kita jangan menjawabnya gitu loh. Ini kan ini namanya Itu ya. ilmu komunikasi. Soalnya aku itu terlalu polos. Jangan terpancing. Ini ilmu komunikasi agar kita semua ini tidak dalam posisi mengklaim gitu ya. Nah ini gitu. Nah, dia Harus bilang pinter. dia bilang di bawah umur lah. Emang Bunda Maria pas hamil umur berapa? Nathan. Bro, lu menghina agama gue, Yesus sama kitab lu pasang badan, men. Itu si bapak tirinya itu 90 tahun, sudah tua jompo ketika kita baca datanya itu udah pakai tongkat. Udah tua jompo tuh. Tua jompo, tua renta. Si Yusuf. Berdasarkan Bible, saya sering nanya kepada Yudaism begitu. Apa hukumnya di Yudaism ya? Kalau orang dalam keadaan hamil itu dinikahi, menurut Yudaism itu melanggar hukum Yudaism begitu. Itu dirajam katanya. Bang Andi, Ya, kita lihat nih contoh ajaran kasih. Ini ada 4.800 yang nonton nih. Kita lihat nih ajaran kasih naik nih. Ajaran lelaki, Apa? kesibukan para lelaki di surga yang Lihat nih ya. jangan ditutup, jangan di mute, biarin. Jangan di-mute. Malu, saya mengatakan, Biar dia tunjukin ajaran itu, kasih. itu ustadz kalian sendiri yang mengatakannya ya. Kesibukan para lelaki di surga sama seperti kesibukan pengikut satanik di bumi. Itu yang Ustadznya udah minta dijanjikan, maaf. Ustadznya udah minta umat maaf. Islam. Ya. Itu Kalau fakta di dan- Matius itu kata Yesus, pesundal yang mendahului kau masuk surga. Jadi kalau kau mau masuk, istrimu masuk surga, suruh bersundal. Pesundal yang mendahului kau masuk surga. Bunda, Kita orang hadapi yang dengan senyum. orang yang Wajib bertobat dihadapi. pasti masuk surga. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, semua berdosa. Jadi setiap orang yang bertobat itu Bang masuk Nathan, surga. selamat malam. Oke. Dan apa? Selamat Kesibukan malam. para lelaki Islam yang masuk di surga kata Ustadz itu Nggak ada halo, adalah nggak ada membaca selamat malam, perawan-perawan. nggak ada ini, nggak ada itu. istrinya. Itu Ustadz yang ngomong itu udah Ya. minta maaf, Bang. Nah, itu kan fakta, Bang. Iya, dia udah minta maaf, salah dia. Nggak ada dalilnya. Ada dia menyebut ayat dia lagi, Bang. Ya udah nggak Apa apa-apa. ayat apa coba? Kasih tahu. Nah, tengok yang apa dia baca ya. Oh, kamu bukan orang Indo ya? Selagi dia mengatakan perkataan itu kamu dan bukan orang Indo ya? bukan Orang Malaysia itu. Orang Malaysia Bang Jip. Oh, kamu kesian banget sih di sini udah minoritas, di sana minoritas juga. Bang, jangan salah, Bang. Dadah. Jadi kalau di Malaysia nggak boleh guys debat-debat agama. Tangkap dia. Nggak boleh. Jadi dia masuk ke sini khusus untuk menghujat. Gila niat ya? Niat banget. Niat ya? Niat banget ngujat lo. Dia belum membaca bagaimana Wahyu 19:7 ya. Apa Perkawinan anak domba. Terus kemudian di sana itu perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Nah itu ya Tuhanmu itu. Si Nathan pengantinnya itu, si Nathan. Mampus Ya, kan? Jadi di Bible itu teman-teman ada perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Jelas itu ada perkawinan di sana di surga begitu. Terus kalau sudah kawin ngapain? Ya saling beradu pedang, laki sama laki. Kita nanya aja dia, kita nggak terlalu polos Oh lah. nanya ya. Oh, Ya, oke, oke. gitu loh. Jadi di sini bahasa harus santuy Bunda Rama gitu ya karena live di YouTube, oke? Kurang ajar dia duluan. Nggak apa-apa, kita hadapi dengan senyum orang kayak gitu. Kita hadapi aja dengan senyum. Terus kemudian kita hadapi dengan ilmu komunikasi yang tinggi dan berdasarkan data supaya teredukasi semua gitu loh. Kita mau puasa bang. Ini latihan sabarnya dari sekarang. Iya benar, latihan sabar. Bang Andi juga sabar tadi Bang Andi. Sabar tadi Bang Andi itu. Keluar kebun binatang tuh tadi. Nenek moyang Yesus yang Bang Handi aja kalau emosi, Bang Handi ini pandai kali negur. Dia tadi keluar kebun binatang. Wih, mama Personal, karena personal. Ibu tadi itu Personal. Andi personal. Kalau saya personal boleh Bunda.
Sebut namanya ibu tadi, bilangin anjing ibu tadi nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Aman. Kalau personal Tapi boleh, Bun. Kalau Bunda tiba-tiba, siap, Bunda siap. Rama, kau begini-begini. itu. Bunda Rama terserah deh mau buka ini apa namanya Oh, binatang gitu juga ya, nggak ada boleh ya. masalah. Kalau udah mampus, personal. Oken. Personal. Itu kalau hukum itu delik aduan, dia harusnya melaporkan sendiri Bunda. Jadi hati-hati berbicara. Kuhab baru. Nggak suka kalau dia berbicara tanpa dalil, tanpa dasar yang menghina nabiku, menghina. Aduh, nggak. Kalau di depan gitu mampus kau. Sebut Bukan namanya batu. Bunda. Boleh dihajar, sebut namanya yang tadi yang ngomong. Emang Jangan- selalu kayak gitu nggak sih? Kafir-kafir penyembah berhala, penyembah anak-anak Tuhan ini akan selalu menistakan Tuhan dan nabinya nggak sih? Orang nggak ada cara lain, nggak ada cara Dari lain zaman lagi. Ibrahim, dari zaman Nuh, dari zaman Daud, dari zaman Musa, dia akan selalu begitu kan? Udah ditegur Tuhan Ini pun netizen dibawa ngatur-ngatur, diam-diam. udah jangan. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina kau diam aja, lebih baik kau pakai kain kafan. Iya, tapi belanya juga nggak barbar kan, Bun? Ini di bawah ini. Iya, kita kan umat Rasulullah. Ya. Kita mesti Ya Allah, kita mesti aku berpikir itu kita mesti belum berpikir pada gini, Bun. belum pada tahap sabar aku ya. Aduh. Sama aku juga. Tapi aku selalu berpikir kayak gini, Bun. Kalau Nih Rasulullah aku ngelihat mute kita kau ya, sekarang, aku mute kau ya. Bunda, Silakan. Bunda, kira-kira kalau Rasulullah ngelihat kita sekarang, dia malu atau bangga sama kita? Malu. Aduh, aku bukan inilah. Tak tahu aku nggak ini kalau nabiku dihina. Nah itu, iya Kan paham, nggak ada dalilnya dia. iya paham. Tapi kita ngebalasnya juga mesti elegan kan, mesti nggak barbar kan. Tapi kan masih elegan tadi. Ya kan? Ya, cukup lah. Iya. Cukup. Betul. Bang Jibril bilang, zaman sekarang kan dia bilang apa tadi ya? Ditimpali Udah sama lah, Bang Bunda. Jibril itu keren. Sebentar Bang Andi. Ditimpali oleh Bang Jibril itu keren. Dia ku jawab lah. Kalau Kenapa Maria kita zaman yang sekarang tempat nggak ya? ada suami itu apa? Anak zina itu kan masih. Aduh. Bang Jibril 2 kali loh. Jangan dijawab kalau begitu. Loh, saya kan polos. Gimana? Pertanyaan itu Bunda. Bunda dituju- Rama nih polos banget nih, gampang Iya. dibohongin. Pertanyaan itu ditujukan kepada yang menulis di bawah, bukan kepada Bunda Rama. Kenapa kita yang jawab? Enggak. Saya kepingin memang balas dia kata-katanya tadi tuh ibu. Iya, paham. Ya, ibu ya udah nggak ada kok. Telat. Telat komedinya. Aku monitor langsung ketawa. Mungkin gini, Bunda Rama ini polos bukan pada waktunya. Udah lewat umur ya Ustadz ya. Ya Allah. Jadi kalau ingin barbaran, sebut namanya ke personalnya aja. Jangan secara keseluruhan, karena tidak semua Kristen seperti itu. Karena tidak semua, saya rasa Kristen juga banyak yang nggak setuju loh kalau ada yang barbaran kayak tadi gitu loh. Jadi kalau mau hajar orangnya aja, kayak gua tadi. Bu anjing lu, aman udah nggak apa-apa. Ibunya sendiri gitu loh. Kan aman itu. Kalau dia keberatan ya silakan, ketemu gua kan. Kalau dia LP-in gua, ketemu gua gitu loh. Nah gitu kira-kira Bunda. Jadi cari aman, gitu ya. Aku nggak inilah. Aku gimana ya aku? Itu spontanitas. Nggak bisa aku buat-buat tuh. Paham. Itu girohnya, paham. Giroh. Semangatnya. Hati-hati Udah, sekarang coba. lah ya. Pir, naik Pir, mumpung masih jam 1 nih, kita ngobrol-ngobrol nih Pir. Latihan sabar kita nih. Latihan puasa. Ya, harusnya itu jadi gini solusinya ya teman-teman. Kalau menghujat langsung diklik aja. Yang gini Bunda, kalau ada Kristen naik di sini, cukup dia aja yang kita ajak diskusi, karena dia tidak mewakili juga semua Kristen yang lain, dia aja gitu loh. Oke? Dianya aja. Oke? Oke. Gitu. Sekarang bagian Ustaz Tahta meluruskan Ustaz Tahta tentang pedofil itu. Udah Tadi kan dibahas datanya tadi. dibawa oleh Ustaz Bang Jibril kan tentang syarat untuk ikut perang itu kan. Silakan Ustaz Tahta. Masih banyak juga Kristen-Kristen kalau naik diskusi bawa data pedo itu ya.
Hanya ilmunya cuma segitu ya. Aduh, di mirroring Ripka umur berapa tadi sudah dijelaskan, datanya ada, ditampilkan Bang Jibril. Sampai kena pembatasan, sampai sekarang Bang Jibril pakai akun yang kena pembatasan ini. Wah, ada dibawa nih Handi, kau diam aja. Masa Rasulullah dihina kamu diam? Terus kamu naik di sini lah marah-marah bro. Diem kok, kita bela. Oke, Saya tadi bela. kalau mau aku sebutin satu-satu ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dari nomor 1 dari Hadijah binti Huwailid. Istri pertama Rasulullah itu waktu Rasulullah berumur 25 dan Hadijah berumur 40. Habis itu istri kedua Rasulullah itu namanya Saudah binti Zam'ah. Dia dinikahi setelah Hadijah wafat. Dia adalah janda tua. Tujuannya itu untuk melindungi. Itu nomor 2. Nomor 3, ini adalah satu-satunya istri Rasulullah yang gadis. Tujuannya adalah untuk pendidikan. Aisyah ini menjadi perawi hadis paling cerdas untuk mengajar kaum wanita. Habis itu istri keempat, Hafsah binti Umar. Dia adalah putri Umar bin Khattab yang udah jadi janda juga. Nabi menikahinya untuk memuliakan sahabat Umar. Habis itu yang kelima, Zainab binti Huzaimah. Dia dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibu orang miskin. Pernikahannya ini setelah perang Uhud, dan pernikahan ini motifnya santunan sosial. Habis itu selanjutnya Ummu Salamah. Ini juga janda dari pejuang Islam. Panggilannya Abu Salamah ini dinikahin karena Abu Salamah ini suaminya meninggal dan kesedihannya itu parah banget. Jadi Rasulullah menghibur dengan mengangkat derajatnya. Habis itu Zainab binti Jasi, ini yang selalu difitnah-fitnah. Itu perintahnya ada di Al-Ahzab ayat 37. Ini untuk menghapuskan tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Habis itu setelahnya 8, Juwairah binti Al-Harith. Ini tawanan perang dari Bani Mustalik. Yang dinikahin ini untuk diplomasi. Kenapa? Karena setelah Rasulullah menikahinya, semua tawanan suku itu dibebasin. Jadi nggak ada perang saudara atau pemberontakan. Habis itu Ummu Habibah. Ini putri dari Abu Sufyan. Ini tokoh Quraisy memang. Nah, pernikahannya ini untuk melunakkan hati keluarga Abu Sufyan terhadap Islam, karena yang si kafir Quraisy ini kasar banget, keras banget. Habis itu yang ke-10, Safiyah binti Huyai. Nah, dia ini pemimpin Yahudi. Dia habis perang, ditawan, selesai perang Khaybar. Habis itu Rasulullah memerdekakannya. Setelah dimerdekakan, baru dinikahi, baru berdamai dengan kaum Yahudi zaman itu. Habis itu yang ke-11, Maimunah binti Al-Harith. Ini untuk mempererat Bani Hilal. Bani Hilal ini kaum yang di sekitar Mekah. Karena ini setelah penundukan Mekah. Habis itu terakhir, Maria Al-Qibtiyah. Dia ini Kristen Koptik dari Mesir yang jadi tawanan, habis itu dibebasin, habis itu nih dia jadi punya anak Nabi Muhammad yang namanya Ibrahim. Semuanya sah. Dan semuanya janda-janda tua. Jadi apa nih yang mau diributin nih, coba deh. Ini adalah, ini semua ada maksud kemaslahatan, tidak ada indikasi nafsu gitu ya. Bener ya Bang Jibril ya? Iya, yang mana? Yang mana yang pakai nafsu tuh yang mana? Nggak ada, semua kemaslahatan, ada tujuan tertentu, diplomasi, mengangkat derajat dan seterusnya gitu ya. Jelas. Nah, itu. Jadi unsur pedonya mana? Kok nggak ada unsur pedo gitu? Halo.
Ya, Sebenarnya bahas apa di sini? Bahas agama atau bahas aduh, ini bahas ini Bang. Kenapa ini musim hujan? Sebabnya kenapa? Itu yang kita bahas tadi Bang, musim hujan. Dan banyak tanah longsor. dan Mm-mm. misalnya itu musim kawin itu musim kawin. Apa hubungannya Bang? Ya justru hujan, hawanya dingin. Nggak, ini nggak, gue kayak ngomong Maji Bolot nggak? Gue udah jelasin 13 Bang. motivasi pernikahannya semua, nggak sampai 5 menit habis itu dibilang tukang kawin. Itu opung itu. Kayak ngomong Maji Bolot nggak? Gue kayak Haji Malih nggak gue? Tahu itu. Namanya kakekku itu. Setan emang lo, capek banget. Bang Jibril ngejelasin, dia nanya ini bahas apa? Ya gue bahas aja mengenai musim hujan gitu loh. Banyak tanah longsor. Pantes saya nggak lulus sekolahnya. Arka, silakan Arka. Ya bang, Ada gimana abang, Muslim non Muslim? Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Silakan. kabar bang? Ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Ada yang tidak ingin disampaikan? Gini bang, izin mau tanya aja bang. Tafadol, silakan. Kenapa itu agama sebelah kalau debat ujung-ujungnya kok menghujat, kenapa ya bang? Memang udah tabiatnya bang. Kalau saya sih berpikirnya begini, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang bang. Jadi dari cerita kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya ini di Al-Quran? Ya karena akan ada orang-orang penyembah makhluk, penyembah anak Tuhan, penyembah berhala yang akan menistakan Tuhan dan nabinya bang, utusannya. Akan selalu seperti itu. Abang coba baca aja cerita nabi-nabi bang. Ada nggak yang nggak ada itunya? Pasti ada. Dan mereka bangga dengan kekayaan mereka. Mereka bangga dengan kemajuan mereka. Tapi lihat, kalau dilihat dari sejarah lagi, history will repeat itself. Yang paling tajir yang dihadapin Musa itu siapa bang? Firaun. Iya, Mereka Firaun. bangga dengan New York, dengan maju, dengan Einstein, dengan ini, dengan itu, dengan handphone, dengan ini. Sementara muslim-muslim ini, pengikut para nabi, kita nggak perlu itu bang. Yang perlu iman. Iya sih. Gitu ya bang. Jadi begitu Bang Arka, kalau boleh saya tambahin, itulah memang fungsinya iblis ada di sekitaran kita. Nah, iblis itu ya mempengaruhi orang berbuat jahat. Jadi iblis di sana berfungsi bang. Itu jawaban sederhananya. Betul ya Mas Jibril ya? Di sana lah fungsinya iblis. Nih, makanya kita mesti lempar jumroh tuh. Nah, itu Itu dia. mereka tuh. Kita ngelemparin mereka tuh tiap hari. Iya. Ya itu jawaban sangat sederhana dan kena. Nanti ada yang terjemahkan sendirilah di rumah ya sama keluarga. Oke? Oke bang. Terima kasih waktunya abangku, supportnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kamu mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang? Jelas, gua muslim. Masya Allah. Oke. Mau nanya, Gimana? banyak kata orang Kristen banyak yang bilang bahwa mujizat Nabi Muhammad itu nggak masuk akal. Definisi mukjizat itu ya nggak masuk akal bang. yang paling nggak masuk akal ya kata orang Kristen itu yaitu membelah bulan. Oh, kalau membelah bulan itu mukjizat untuk di zamannya untuk orang yang melihatnya, Bang. Itu mukjizat untuk orang yang ngelihat bulan waktu itu terbelah, bukan untuk kita, Bang. Kalau mukjizat yang sekarang kita bisa lihat itu Al-Qur'an. Coba Abang kasih tahu saya satu buku yang dihafal ratusan juta orang, sampai detik ini aja 257 juta orang yang hafiz Quran dari cover to cover.
dan terjaga 14 abang. Coba abang kasih tahu deh, satu buku aja yang dihafal cover to cover. Satu buku aja yang dihafal ratusan juta orang. Kalau itu hal biasa, nah baru itu bukan mukjizat bang. Betul nggak? Betul. Nah ya udah. Itu jawabannya, mantap itu. Itu di depan mata nih bang, mukjizatnya di depan mata. Sampai sekarang saya bisa lihat. Kalau bangunin orang mampus, habis itu nyembuhin mata, ini gue nggak bisa lihat sekarang. Nggak ada faedahnya. Nah ini Al-Quran. Rasulullah terimanya 14 abad yang lalu di tengah padang pasir. Sampai sekarang saya bisa baca. Sampai kol-kolahnya masih bisa saya tiru. Itu baru mukjizat bang. Ya juga sih seperti gunung di bawah laut itu. Nah, itu tahu. Maha benar Allah dengan segala firman nih, ya kan? Paham. Kalau belah laut ini apa segala macam nggak kelihatan, nggak ada faedahnya ini abad 21. Kita udah terbang. Ya, Itu kan mujizat berlaku di zaman itu untuk menandakan dia adalah seorang nabi, Bang. Itu dan aja. fungsinya bulan dibelah itu bang, kafir yang ngelihat juga nggak menjadi muslim bang, malah mereka bilang oh penyihir kau. Ini insya Allah nih bang Zuma keluar rumah sekarang dibelah matahari, nih kafir nggak bakalan syahadat bang. Mereka bilang oh sihir. Pasti begitu, emang kafir akan selalu begitu. Karena udah dikunci hatinya sama iblis. Jadi tugas kita di sini menyampaikan aja, kita ngelepas kewajiban bang. Jadi nanti begitu dikubur, begitu ditanya, Jip, lo dikasih waktu, dikasih rumah, dikasih AC, di ini, di itu, apa yang lo lakukan? Gue bela agama Allah. Selesai. Ya nggak bang? Iya kayak. Nah, tapi yang bikin bingungnya Kristen itu ya betul mencari Tuhannya sendiri. Udah bang. Sip. Jangan. Thank you ya bang, waktunya. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau tandanya udah laku, ngomong-ngomong sama kita. Dia udah tanda warisan mau dijual katanya. Jangan bang, tanah kuburan itu. Oh, tanah kuburan, ya janganlah tanah kuburan. Apalagi tanah wakaf, jangan. Jangan. Mujizat juga ya. Mujizat itu kan dari Salah, Al-Quran Bang Andi. juga ya. Ya. Karena serba salah Bang Andi. Serba salah maksudnya kalau ditanya, oh itu Nabi Muhammad pernah belah bulan. Saya tunjukin dari NASA ada buktinya ini apa segala macam. Loh berarti Allah masa nutupnya nggak bener? Salah lagi. Enggak, itu udah untuk umatnya di zamannya waktu itu. Sekarang aja nih, yang di depan mata kita nih Al-Quran nih. Ini kalau Bung Jigzat gue nggak tahu lagi deh apa namanya. Banyak mujizatnya Nabi itu kita nggak selalu membawakannya, takut dikultuskan seperti orang-orang yang mengkultuskan seseorang karena banyak mujizatnya dia disederajatkan dengan Tuhan. Umat Islam kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad mujizatnya banyak, bisa nyembuhin orang sakit juga, tapi kita nggak bahas itu. Nanti pada dikultuskan lagi, nanti disederajatkan lagi sama Tuhan. Nongol lagi nanti Dwi Teos, jangan. Enggak, ini sih yang tadi naik di atas Bang Raja Padoha tadi. Dia bilang agama tukang kawin cerai. Dari yang gue jelasin tadi, di mana Rasulullah kawin cerai. Coba. Emang dia nggak nyimak kayaknya atau nggak? Kayaknya nggak sampai nih orang nih. Apa dia korban dicerain bininya Muslim? Jadi dendam banget nih. Apa gimana nih? Juga ya semuanya karena iblis. Jawaban gue itu doang. Udah mendarah daging itu. Contohnya kayak si Arom. Si Arom itu orangnya teman-teman lo mau tahu nggak? Saya bongkar dikit si Arom ya. Cara umum aja nih. Itu niatnya itu mempelajari Islam itu ingin jadi misionaris, jadi C6 dia. Tapi seiring waktu, galau dia. Lah kalau sudah menemukan kebenaran ngapain gitu loh. Ya wes syahadat mah. Tapi niatnya itu ingin mempelajari, mencari kekurangan. Dia belajar Al-Quran lah dia.
secara terbuka, secara independen. Itu kira-kira. Tahu dia. Diganti yang lebih hebat. Iya. Tukang cukur masuk S2. Memang jauh bedanya Bang ajaran Islam Kristen. Kalau kita kaji dari segi ilmu ya. Kalau Kristen itu banyak berbicara ya, mujizat yang bisa jadi itu tahyul. Karena begitu. Tapi kalau Islam itu dia bicara pembuktian realita. Itu yang indahnya Islam. Karena Islam searah sejalan dengan ilmu pengetahuan. Kan begitu. Makanya diperintahkan berpikir dan berpikir untuk mengenal Islam. Afala takilun, afala tatafakarun. Kan begitu. Itu jauh sekali bedanya Bang. Perbandingan jauh sekali. Kalau kita melakukan studi terlalu jauh. Satu berbicara mujizat yang belum tentu benar, bisa jadi dia tahyul. Satu berbicara pembuktian realita. Itu dari sisi akademik. Jadi sulit kalau mau dibandingkan, terlalu jauh. Seperti di Wahyu ya. Wahyu itu kayaknya aneh-aneh. Aku mau interaktif sama netizen ini di bawah ya. Supaya dia juga nggak ngantuk di bawah maupun di YouTube nih. Sebenarnya itu kita manusia ini yang butuh Islam. A. Manusia yang butuh Islam. B. Islam yang butuh manusia. Jawab. A. Manusia yang butuh Islam. B. Islam yang butuh manusia. Dijawab. Allah, kita lah. Ntar dulu, jangan di atas dulu, netizen dulu lah. Kok nggak ada yang jawab B ya? Ada yang jawab B. Bang Jibril ada yang jawab B. Manusia butuh Islam, Bang. Oh, pinter. Semua, Masya Allah. Masya Allah, pinter semua. Ada yang jawab B, siapa itu yang jawab B itu? Naik yang jawab B. Yang jawab B naik dong. Jambak itu siapa yang jawab B? Jambak dia. Alasannya apa? Paling oten. Mana dia? Wih, di YouTube A semua loh. Di YouTube A semua. Jadi kalian kodok bunting naik. Jadi kalian itu kalau kalian itu nggak mau memeluk Islam, nilai Islam itu nggak akan pernah berkurang. Kalian yang rugi. Sekali lagi saya ulang ya. Kalian kalau nggak memilih Islam, Islam itu nggak kurang, nggak pernah berkurang ke nilai Islamnya. Kalian yang butuh, gitu ya. Jadi kalau Anda menista siapapun, menista Nabi kami, menista yang kita sembah, dan seterusnya itu, yang Anda nista itu tidak kurang kemuliaannya. Justru resikonya yang menista ini kembali kepada Anda. Pertanggungjawabannya di mana? Dunia, akhirat. Itu lagunya Bang Roma, dunia, akhirat. Mantap kan? Disapa dulu Bang Hendi, Ustaz Tahta takut ketiduran. Itu ada ustadz di atas dua tuh nganggur tuh. Ustaz Alim enggak, baru bangun dia sholat tahajud. Enggak akikah, Ustaz Alim datang dari akikah. Aku izin turunnya, nyimak di bawah aja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mau kemana Bang Jib? Warahmatullahi wabarakatuh. Mau rebahan? Rebahan dia, biasalah anak muda. Keliling-keliling kalau Bang Jibril patroli. Iyalah. Silakan Ustaz Tahta. Pembatasan berakhir. Bang Jibril kena pembatasan dari tadi naik lagi. Tuyen, ada Tuyen, ada Tuyen.
Tadi sore saya nonton tuh Yen nyanyi Abang Tukang Bas. Ini ada tuh Yen nih. Nah itu Yen, Iya. Dia putar. Assalamualaikum tuan-tuan guru. Pak Ustadz, saya Waalaikumsalam mau nanya nih, warahmatullahi wabarakatuh. ataupun kasih masukan aja nih. Jadi kan kadang-kadang kalau kita membahas masalah agama ini dengan saudara kita yang dari bukan Islam ya kan, kadang-kadang nanti bisa tergelincir kita ini menghina agama mereka. Padahal kan kata Allah surat Al-An'am ayat 108. Jangan kita itu menghina agama mereka, nanti mereka itu bisa membalasnya gitu kan. Nah, jadi maksudnya ya ke depan kadang-kadang ada komen-komen itu kata-kata yang kasar, kata-kata kotor ataupun terjebak gitu kita dalam bahasa-bahasa yang menghina. Padahal kan Islam ini kan rahmatan lil alamin. Udah sering diingatkan itu Bang. Iya, ya kadang-kadang itu lah sering kali itu, makanya sering kita ingatkan lagi dan lagi kan sampai kita tiada lagi kan. Karena kan Islam ini kan indah dia, beautiful life, beautiful of din. Ya kan? Bagaimana kita saling menjaga gitu kan. Kita ingatkan lagi saudara-saudara kita dengan kasih sayang. Ya kan, kita doakan ya kan. Nah, jangan sampai kita ini kesan pertama tidak begitu baik. Selanjutnya akhirnya mereka bukan jadi asbab hidayah, akhirnya mereka lari daripada hidayah. Udah Bang, sudah sering kita itu udah paham itu. Makanya kita di sini itu ya, kalau bagus tuh, Bang. kalau berbicara diskusi sama mereka itu kita berdata Bang, nggak ada hujatan. Kita berdata kok. Oke. Iya, bagus tuh Bang. Kalau sama mereka oke lah. Cuman teman-teman kita yang lain ini kita ingatkan juga, karena kadang-kadang yang dia itu sudah pengalaman bagus lah, sudah bisa menjaga. Tapi yang saudara-saudara kita yang lain ini perlu kita kasih ini juga Bang, kita kasih masukan gitu kan. Kita kasih harus lapang hati kita, jangan sampai sempit hati, kita merasa ya itu ya karena agama Islam ini paling benar kan, paling bagus, tapi Oke Bang. akhlak kita usahakan kita jaga gitu kan. Itu Bang. Oke, makasih Bang. Mengingatkan kan. Iya, makasih Bang. Masukan aja nih Ustadz. Iya. Bang, kan? Iya, aku mau interaktif lagi sama netizen sebentar ya Bang ya, biar mereka pada nggak ngantuk. Ada tuh Yen, naik tuh Yen. Pertanyaan lagi nih buat antum semua nih di live chat maupun yang ada di YouTube. Sederhana pertanyaannya, tinggal pilih A atau B. Pertanyaannya, atau langsung saya kasih jawabannya saja. Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan manusia. B. Ganggu ini orang ini. Saya ulang ya. A. Tuhan menciptakan manusia. B. Tuhan menjadi manusia. Jawaban yang benar dijamin tak kasih hadiah. Ada yang banyak yang jawab A. A. Tuhan menciptakan manusia. B. Tuhan menjadi manusia. Silakan dijawab. Di YouTube juga cepetan jawab. Tuh asam mau tahu tuh. Nggak ada yang mau jawab B. Nggak ada yang jawab B. Kalau ada yang jawab B. Ada yang jawab B nih. Naik. Oten Nggak apa-apa, makanya ini kan semacam apa. Naik yang jawab B. Bantu dong yang jawab B dijawab. Yang jawab C. Yang jawab C itu ateis. Bob, kau jawab apa Bob? Selamat pagi lah. Makan dulu. Ini orang gila lagi malam-malam kayak gini. Iya nih, lagi makan ini. Jangan-jangan kau sudah diselokan Bob. Jadi yang jawab A, hadiahnya adalah sebuah doa dari kami di sini semua. Semoga antum-antum semua ya, doa untuk antum semua. Semoga segala urusan antum semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti berisik si Bobnya. Termasuk nanti memasuki bulan suci Ramadan, semoga antum semua dipermudah dalam beribadah di bulan suci Ramadan,
termasuk dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk di siang hari. Karena godaan itu datangnya di siang hari kadang-kadang. Kenapa? Masih banyak warung-warung yang buka dan Anda lewat di sana. Jangan mampir di warung saat siang hari kalau dalam keadaan berpuasa. Semoga iman Anda dikuatkan. Hindarilah warung-warung itu kalau di siang hari. Setuju? Kalau di Makassar ndak ada buka Bang Andi kalau puasa. Ndak ada warung buka kalau di Makassar. Ya, saya himbau juga kepada saudara-saudaraku muslim ya. Bolehlah buka warung menjelang jam 4 mungkin persiapan buka puasa. Jangan buka pagi lah. Buat apa buka warung pagi, warung makan. Gitu ya. Kan udah dikasih 11 tahun, 11 bulan kok untuk buka warung. Apa salahnya libur dulu 1 bulan? Kan bisa buka sampai dari jam 4 persiapan untuk buka puasa. Kan gitu ya. Ini himbauan saja. Karena masing-masing orang dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, teman-teman saya yang lagi berpuasa, ini bukan hanya masalah makan. Mata juga harus dijaga. Misalnya pergi ke mall, pergi kemana begitu. Kalau Anda sudah melirik 1 kali, karena banyak juga sih orang ke mall itu pakai celana adeknya. Minim sekali gitu ya, itu juga bisa bikin makruh puasa. Kalau nggak sengaja melihat sekali, upayakan jalan lurus sambil, tapi jangan nabrak tembok juga gitu loh. Jangan balik lagi ngelihatnya gitu loh ya. Jadi saya himbau juga siapa pun di luar sana ya kalau ke mall ya jagalah iman kami juga. Kan kita ke mall juga bukan tujuannya melihat itu. Itu sih teman-teman ya. Paham ya maksud saya? Mau puasa juga tuh. Tuyen mau puasa juga itu. Karena banyak loh, banyak loh kok di mall itu loh. Pakai celana adeknya gitu loh. Ini kita lagi puasa juga, kita nggak ke mall, kita butuh, kita ke sono juga. Ya, masya Allah. Gitu. Mana ya? Ya udahlah. Bang Oto ini pengalaman ini kayak gini-ginian. Iya. Kita sapa dulu, tadi tuh yang di atas itu yang tadi sore saya nonton dia nyanyi tukang bakso itu sambil karaoke. Tuh yang sapa dulu itu host. Ya betul ini dibawa nih. Serasi di atas ini Bang Nandi, pasangan serasi ini klub ini. Kalau ini dibawa bagus nih, kalau iman kuat nggak ngaruh, mantap itu yang gue demen tuh jawaban kayak gitu. Iman kuat nggak ngaruh, apapun itu, itu mantap itu jawaban. Ambillah dianya, ambil sepedanya. Sepedanya parah. Ambil tuyen lah di atas itu, dan sepeda hadiahnya tuyen hadiahnya. Assalamualaikum Ustaz Hatta. Ketemu sudah ini tuyen sama Ustaz Hatta, cocok. Iya. Ustaz Hatta, Assalamualaikum Ustaz. Tuyen open yung mic. Open cam. Apa? Apa kabar? Baik, terima kasih. How are you? Kumaha damang? Alhamdulillah daman. Hatur Masa. Atur nuhun. Alah ya Tuyen. Diam lu kau Bob. Lu ngomong saya lagi Bob, gua kirim lu ke pohon. Buka camnya tuh Yan. Kenapa di sini sedang bicara Muslim apa? Gak agama tidak buka. Kenapa buka kamera? Biar kelihatan. Tuh, please open cam, tanya itu di bawah itu. Banyak yang minta. Mana dia? Nah, ini terima. Minta tuh on cam? Iya.
Jam ini tidur jam on kan lain. Jam tidur disuruh on cam katanya. Nanti itu yang puasa ya. Oke. Nah, itu dia. Ucapkan salam dulu dong. Ucapkan salam dulu. Tuh ngadi apa? Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu deh Bang Handi, mengartikan syahadat. Silakan diartikan syahadatnya itu Yen. Syahadat dulu Iya, baru syahadat. artikan. Iya. Syahadat dulu Iya. baru artikan. Silakan tuh Yen. Sudah tahu belajar kemarin. Ya, coba apa artinya syahadat, Yen? Bismillah dulu, Baca syahadat syahadat. dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Arti bahasa Indonesia. Tidak Aku bersaksi. sah mau menikah. Enggak yang kemarin itu. Aku bersaksi tiada Tuhan, gimana itu? Ayo. Itu belum sedikit lah. Oh, belum Iya, hafal kemarin dia. kan sudah belajar kemarin itu. Itu belajar sedikit. Ya coba dibaca. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada tiada. Tuhan selain Allah. Ah ya, gimana? Bukan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammad lupa Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah sa itu. Baru belajar itu. Lupa. Lucu juga bahasa Indonesianya ya. Belum paham Tapi betul itu. ini kan apa Belum baik tuh? betul. Tuh Yan nanti sanggup tidak makan mulai dari jam 5 subuh sampai sore. Bisa nggak makan? Kuat. Di sini apa jam berapa? Mulai dari jam 5 sampai jam 6 sore. Puasa Ramadan tuh Yen. Puasa Ramadan sebentar lagi. Terima kasih. Siapa Kok tidak tanya puasa? tuh? Puasa apa? Tanya Puasa Ramadan. Puasa. Tuh Yen mau puasa Ramadan kan sebentar lagi kan? puasa tidak puasa bulan Ramadan tuh tahu. Tidak makan pagi, siang. Ini tidak makan pagi, siang, sore, boleh makan jam malam. Nah, itu. Makan. Tidak makan babi, tidak minum bir, tidak pacar kawin. Apalagi? Ya udah itu. Kenapa babi dibawa-bawa ya? Pagalanya si Noya itu. Astagfirullah. Orang Vietnam ya, orang Vietnam. Ya kalau puasa katanya tidak makan tuh, tidak pacaran, tidak minum bir. Orang Vietnam itu Kan 80 nggak minum, ngerokok 80% itu tidak beragama ya. Iya, Orang Vietnam ateis. sedikit orang ada agama. Ateis. Komunis tuh. Keluarga Tuyan agamanya apa? Itu yang agama apa? Mm-mm. Itu yang tahu siapa? Keluarga bapak mama. Tidak ada. Tidak ada. Tunggu. Tidak ada. Ini kok ada musik ya? Siapa yang nyetir musik nih? Yang setir. Oh, itu Yan. Dia selalu mau belajar apa? Lagu Indo. Lagu tukang bakso. Tapi saya YouTube sih ada, nggak boleh ada musik, masih live di YouTube, masih banyak di YouTube. Dia nontonnya karaoke boleh nyanyi.
Ya, follow-follow lu kawan-kawan yang di bawah. Follow-follow akun di atas, akunnya Tuyen. Follow-follow kawan-kawan. Follow-follow. Yang belum Kasih follow. kopi teman-teman. Tuyan kasih kopi teman-teman. Follow-follow akunnya Bang Goto, Gimana Bang mau Handi, Bunda Rahma. kalau ada saudara muslim mau halalkan dia ya silakan saja gitu. Halalin aja Ustaz Tahta. Mau kok dia tinggal di Indonesia, yang penting ada yang tanggung jawab. Cocok sama Ustaz Tahta itu cocok. Iya, wajahnya sama dengan Ustaz Tahta. Si Tahta itu cari yang saya mau. Agak cindo. Kau kurang ajar kau. Jadi aja Goki kau. Kenapa? Ustaz Tata itu ustaz aku, itu guru aku. Kau ngomongnya sembarang waki kau. Kemarin dia mau dijodohkan sama Bunda Karyana. Apa Ustaz Tata bilang? Maharnya 1 sendok racun. Parah. Tidak apa-apa sama Bunda Karyana, tapi maharnya 1 sendok racun. Hijabnya tuh hijabnya mana? Tidak boleh, nanti itu dinyalain beli. Di sini tidak ada itu. Katanya mau ke mall nyari beli, belum nyari beli. Tidak, di sini tidak ada hijab, tidak boleh beli. Oh, tidak ada. Di Vietnam kok nggak ada ya? Cari Nggak. keadaan di online. Mall jual begituan. Di sini sedikit orang muslim itu belum melihat orang muslim. Kontak nanti dulu. Kamu Tuyan kalau ada waktu cari masjid, nanti belajar di situ. Nanti dulu. Ada masjid. Bob? Di rumah Tuyan masjidnya jauh. Masjid jauh. Apa dekat? Jauh dengan apa? Dari tempat Tuyan ke masjid di Vietnam jauh nggak? Tidak melihat di sini ada. Ini nih Kristen. 0,08% penduduk Vietnam beragama Islam. sedikit sekali. 0,08% penduduk Vietnam beragama Islam. 0,8%. Enggak sampai itu 100.000 mungkin. Dari Tapi kalau populasi. di Vietnam itu nggak ada paksaan mau orang beragama, nggak ada itu. Boleh kok. Nggak ada. Bebas orang memeluk agama di sana. Ini bukan 8%. 0,8%. Nggak nyampe 1% lah. Bukan lagi ya, betul. Buddha yang ada di situ, Buddha. Vietnam itu. Nggak sampai 0,1 malah. Kristen berapa persen? Coba. Kristen berapa persen? Kristian. Ya. Coba. Tunggu Tuyan. dicari. Cari coba. Bukan 8.000, bukan 8.000. Kalau 0,08 dari populasi Vietnam itu. Nggak sampai 1.000. Nggak nyampe. Sampai, Penduduknya berapa dulu baru di. Oh, sedikit aja Vietnam itu Bang Andi. Negara kecil tuh. Iya. 90% penduduk Vietnam tidak religius, tetapi mereka tetap pergi ke kuil Buddha. Tidak agama di semua di Vietnam. Kristen ada nggak? Kristen ada nggak? Kue Buddha. Kristen. Ada agama Kristen. Ada agama Kristen coba di Vietnam. Jadi Kristen. Kristen ada mungkin tapi sedikit sekali Wandi. Ya, sedikit. Sama aja. Ya nggak apa-apa, lihat berapa persen. Sama dengan Islam mungkin setara juga ya. Oke. Penduduk Vietnam berapa sih? Vietnam. Klik aja di Google tuh. Ini cari. Ya. Nah itu yang ketik di bawah hanya sekitar 800 orang. Apa tuh? Banyak juga sih Vietnam itu. Kristen 0,0. Kristen 0,0% katanya. Nggak ada. Entar dulu dia tuh ya dulu nyarinya. Penduduk Vietnam itu 2026 101,6
juta jiwa. 100 kok. Ini listen. Satu-satu. Oke, listen. 7 hingga 8,5%. Banyak persennya loh. Iya. Iya banyak. 7 Banyak. hingga 8. 7 hingga 8,5%. Apa Buddha itu? Buddha tuh ya. Kristen. Ini Kristen, Buddha. Oke, tenang. Itu. Dapat. Kalau 0,8 sedikit sekali. Kalau 0,8 baru mau nyampe 1%. Ini 0,8. Nggak sampai 0,1 berarti. Iya. Sedikit sekali Islamnya. Masa sih? Berarti kalau 100, Ini salah. Ini tuh salah berarti sedikit. hanya sekitar 1.000 orang. Tidak agama ini. Sekitar 800 sampai 1.000. 800 lah. 2019 sekitar 70.000 jiwa doang. 70.000 jiwa. Ini Pak Kaleng ini naik ke atas, Pak Kaleng naik ke atas. Ini tuh Itu berapa Pak Kaleng? Naik ke atas Pak Kaleng. 13. 800.000. Itu ini jika ini Mudah. tapi tidak. Masuk depan bisa. Ayo naik. Bagusnya Vietnam itu nggak ada intimidasi di sana, bebas orang beragama, bebas orang beribadah. Begitu memang kalau Vietnam. Sama dan Thailand juga begitu. Beda sama India. Namun data tersebut tidak akurat karena sudah terlalu lama tidak diperbarui. Iya. Lebih sedikit orang Muslim. Berapa? Ustaz Tata masih monitor Ustaz. Ustaz Tata. Tidak tidur kau mungkin itu beliau. Masih ada ya. Ustaz Tata. Ini ada hadiah dari Tuyan Ustaz. Tidak tidur kali. Tata. Takut dijodohin makanya dia nggak ngomong. Ya soalnya ratusan yang jodohin Ustaz Tata. Ayo, Kaleng kalau mau minta kawin ya ke sini, naik ke atas Kaleng, ayo. Ustaz Tata itu kalau ada apa-apa tuh pasti hubungin saya dulu. Vietnam berang saudara lari ke Batam, pulau apa ini? Ngadi kamu. Ngadi. Tadi sore saya nonton dia nyanyi, ada yang bilang cari dulu aja tuh ya, apa dia bilang matamu. Ini dong nyanyi ya, akalan. Lalu gua tutup YouTube dulu. Tahu nyanyi tuh Bi. Pintar juga bilang matamu, parah. No, dia suka nyanyi tuh Bi. Jodoh agak lain. Ngadi. Tata siapa? Waduh, di bawah banyak komentar Tuyan sama Ustaz Tata saja katanya ini. Tata ini ya? Ini cermin iya. agak lain. Iya, Tata yang di samping Tuyan itu. Tapi dia suami orang atau jomblo atau Enggak, belum ada istri beliau. Belum. Jomblo. Bujang. Masih bujang. Cuman beliau penakut. Pemalu. Kumaha daman, alhamdulillah daman. Apakah riba?
baji ji. Saya bisa juga bahasa Bugisnya. Apa karebe baji ji katanya. Tidak nyasar, tutuyan biasa naik ke sini. Cuma typing kita pusing sakit ke lama lah. Sakit kepala tuh ya nih kalau typing. Sampurasun. Ya, kalau dikatakan sampurasun jawabannya rampes. Gitu tuh ya. Itu yang cantik ya. Hatun hut. Kalau Ajak ngobrol lagi tuh, ajak ngobrol Bang Goto. Iya, saya tadi ajar kalau ada yang sapa tuyen sampurasun, jawabannya rampes. Kan ada yang sapa di bawah itu. Sampurasun. belajar Islam ya mau belajar. Kan kalau Bugisnya kan agak kareba toh dijawab baji ji ya. Ada yang itu sampurasun ya, jawabannya rampes. Tuyen umur berapa katanya Tuyen? Ada yang tanya umur berapa Tuyen? 30. Tapi bulan Maret nanti 30. Sekarang udah boleh nyanyi deh, udah nggak ada yang di YouTube. Kalau mau nyanyi nyanyi aja. Ya, nyanyi ya. Iya, kayak apa? Apa yang kamu Nyanyi tidak on sunkat, oke? Lagu dangdut, janda yang ada. No, nyanyi lagu lain. Kopi dangdut tidak ada sunkat di sini. Sunkat tidak boleh on di sini. Jam ini tuh nyanyi rumah sebelah kira tuh gila. Oh, sudah malam ya. Sudah malam. Nyanyi lagu lain, oke? Lagu Indo tapi Lagu Vietnam. Lagu Vietnam semua tidak boleh tahu. Semua tidak mengerti itu nyanyi lagu apa. Lagu Indo cepat satu lagu. Iya, lagu Vietnam ya. Ini. Satu Vietnam, satu Indo, oke? Jangan marah-marah. Oke. Mau tenang. Abang tukang bakso tuh ya? Hah? Abang tukang bakso. Abang tukang bakso. No tuh mau nyanyi lagu bahagia. Oke. Off kameranya. Bukan abang tukang bakso, abang tukang bohong. Salawat aja, salawat aja. Iya, bisa salawat tuh ya. Salawat. Ini mau lagu apa tuh pusing sakit kebelah? Lagu salawat. Dia belum tahu. Tunggu dia nyanyi lagu ini cuma suruh off mic dulu. Belum tahu dia salawat, mau diajari itu. Belum tahu dia salawat. Tunggu dia nyanyi lagu ini. Jika salah sedikit jangan tertawa. Jangan tertawakan. Oh, lagi. Off kamera atau on kamera? Masih ingin kulihat lagi senyum di pipimu, simpatiku pada dirimu merawat di sini. Kekasih momen engkau lain dari sekian banyaknya. Aku pun ikut merasakan hangat pribadi dirimu. Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam
malam ini ingin ku katakan aku cinta padamu. Wih, mantap. Tak pernah aku membayangkan kau akan hadir di sini, membuka kerinduan ini, memandang dirimu, kekasih memang kau berbeda di antara segalanya. Aku pun ikut merasakan hangat di dirimu. Kenapa turun? Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta padamu? Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta padamu? Aku cinta padamu. Kenapa tu nyanyi cuma turun? Saya tidak suka. Terima kasih Hatunun. Sudah. Suka atur nuhun. Bolehkah bila malam ini aku mengatakan Ku cinta jatuh cinta padamu? Nah kita Itu lagunya siapa ya? Saya lupa. Bolehkah lagu lupa gua. ini lagu kekasih. Bolehkah bila malam ini aku ingin ku katakan Mau abang tukang paco ah. Jangan nggak bang. Lagu lawas saja, lagunya Pance. Ya benar lagunya Pance. Tukang paco, mari sini. Kenapa? Dulu Anak dulu nyanyi abang tukang bakso bang itu di Komal teman saya dia. Dikirain kan nggak open cam, dikirain anak kecil, langsung kena banned akunnya, ya kan Tuyan ya? Iya. Kena banned 4 kali di room Indo. Akun band. Dikira anak kecil tuh ya. Suara mirip anak kecil. Nah, suaranya anak kecil. Bro ini tuh Bang Lutu, makasih Bang Lutu. Ini tuh ya dilatih dulu biar lancar bahasa Indonesianya. Kalau udah bahasa Indonesianya lancar, dia bisa mempelajari Islam lebih jauh gitu loh. Ya dimaklumi dulu ya. Memang tidak bisa bahasa Vietnam untuk belajar Al-Quran Bang Andi. Saya kira bisa. Iya siapa di sana gurunya? Nah itu masalahnya, tidak ada gurunya. Betul, tidak ada gurunya. Justru dia itu dengar orang syahadat, baca Al-Fatihah, ya dengar di TikTok dia. Dengar dari Indonesia ya, TikTok Indonesia. Dengar Banjuma kalau habis syahadatin orang kan langsung sah gitu kan. Nah, tuh. Dulu teman Indo bilang Muslim itu kira itu lagu, tanya kamu sedang nyanyi lagu apa? Nama lagu. Oh, di waktu mengaji dikira lagu. Oh, kira lagu. Nanti cuma bilang bukan lagu ini Muslim. Nah, itu mengaji. Mengaji, mengaji kira Muslim. Ya. Kira nyanyi ya, kira nyanyi.
Coba baca Al-Fatihah dulu tuh Yen, Al-Fatihahnya dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Bukan. Salah, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim walat dolin, amin. Tuh Yan, lagu ini belajarin nih Tuh Yan, dengerin. Ini lagu ini belajarin nih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama lagu sallallahu ala Muhammad. Salawat. Yang sudah listen tadi itu yang belum boleh nyanyi. Sholawat Jibril namanya. Coba ketik di situ Sholawat Cuma Jibril. tolong tuh tapi nama apa tuh? Sholawat Jibril. Salawat. Ya itu di bawah tuh. Sholawat Jibril. Coba. Sholawat. Oh ini. Ya itu coba dengerin. Ini ya. Ini karaoke ya. Omah karaoke. Ngadi-ngadi aku belum tahu. Dengerin aja dulu, jangan karaoke dulu. Ngadi-ngadi. Ini Biar suasana hati Tuyen bisa Bukan adem, itu. bisa tenang. Itu lagu memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya di situ ya, Anta Samsun, Anta Badrun, artinya engkau bagai matahari, engkau bagai bulan purnama.